Baik, terima kasih. Ini dipanggil Minhat atau Rahmania? Minhat, ya. Minhat, boleh duduk kalau capek berdiri. Ya, ya. Workshop anti bullying di mana tadi dilaksanakan ini? Di SMP Negeri 8 Makassar. SMP Negeri 8 yang di Batuaraya ya. Iya. Siapa guru BK-nya di situ SMP 8? Pak Putra Jaya, Ibu Supiati, Ibu Haji Hadisa, Ibu Irma dengan Bu Afri. Oke. Nah, terus apa peran Anda di sini dalam workshop ini? Nah, kebetulan saya sebagai koordinator kegiatan yang tentunya mulai dari menyusun ide-ide atau brainstorming kegiatan apa saja yang akan dilakukan sampai terlaksananya kegiatan, tentu menghandle semua teman-teman. Tidak hanya peran saya sebagai koordinator kegiatan, tetapi mengevaluasi atau istilahnya tetap bertanggung jawab kepada peran masing-masing teman, seperti melihat apakah tugasnya teman dikerjakan dengan baik, mengevaluasi ketika ada yang terlupa dari tugas teman, saya yang tutupi. Berapa orang panitia pelaksananya di situ di SMP 8? Kebetulan kami di SMP 8 itu ada 2 kelompok. Jadi ketika melakukan kegiatan ini kami digabung jadi 2 kelompok, jadi ada 10 orang. Tapi Anda memang PPL di situ, PPL. Iya, sudah PPL. PPL apa namanya? Perajab ya. Iya. Memang di situ lokasi tak di Iya. SMP 8. Iya. Nah, terus kita laksanakan kegiatannya juga di situ. Iya. Nah, sejauh mana Anda lihat itu memang pelaku dan korban bullying di SMP 8? Nah, jadi saya sebenarnya saya pernah honor di suatu sekolah di daerah. Ketika sangat menemukan perbedaan yang signifikan ketika berada di sekolah daerah dengan sekolah kota. Ternyata anak-anak seusia remaja SMP di sekolah kota ini, khususnya di Makassar itu, setiap ada masalah pasti dia laporkan ke guru BK-nya. Sedangkan di daerah, mohon maaf dalam tanda kutip, itu sebagian besar menganggap bahwa ketika kalian punya masalah itu di ruang BK itu dianggap hal yang buruk. Sedangkan di Makassar itu anak-anak diejek saja sudah melapor ke guru BK-nya. Yang paling saya terkejut lagi bahwa masalah apapun yang dilaporkan oleh siswanya, guru BK-nya pasti menangani, guru BK-nya pasti bertindak. Nah, maka dari itu ketika saya melihat observasi kami yang lakukan selama PPL 1 dan PPL 2, anak-anak yang melapor ketika diejek, ketika mungkin dipukul, mungkin yang hal disenggol saja anak-anak melapor, guru BK-nya tetap tangani. Nah, maka dari itu kami ingin setiap kelas minimal punya agen perubahan atau agen pelopor bahwa stop anti bullying di sekolah tersebut. Jadi mungkin guru BK mungkin bukan maksudnya tidak kerepotan, tetapi ada konselor sebaya di sekolah yang bisa membantu teman-temannya ketika menangani atau mendapatkan masalah bullying di kelasnya. Minimal dalam lingkungan Jadi sebetulnya itu mungkin ini faktor sosialisasi ya, sosialisasi. Kalau BK di Makassar misalnya itu ya sudah terbangun trust publiknya ya, bahwa anak-anak itu percaya dengan guru BK-nya untuk menangani masalah. Tapi kalau misalnya di daerah itu dia dianggap kalau masuk ruang BK itu berarti ya ada pelanggaran atau ada hal, katakanlah ya pasti ada lagi dosa dilakukan itu dalam tanda petik. Dulu honornya di mana di daerah? Di mana satu Sopen. Ya itu, jadi sosialisasinya di sana itu mungkin belum tergambar bahwa BK itu sebagai pendamping siswa, BK itu sebagai promotor siswa, BK itu sebagai teman ya, teman bagi siswa, sehingga ya mereka dengan mudah untuk menyampaikan apa saja yang dirasakan gitu ya. Nah, itu jadi tinggal itu. Nah, bagus sekali kalau Anda sudah bisa melihat seperti itu. Dengan sendirinya juga akan terbangun bahwa dimanapun nanti Anda mengabdi, ya bisa diterapkan good practice yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita di SMP 8 ya. Oke. Yang berikut, apa saja kegiatannya ini dalam workshop anti bullying itu, apa saja kegiatannya, dan Anda sebagai
pemrakarsa itu perannya seperti apa? Baik, jadi ada 2 hari workshop ini. Di hari pertama itu workshop ada pemateri yang kami undang dari Fasilitator Nasional Anti Bullying, Siapa itu? Pak Yusri Oke. dari UPTLBK. Nah, di hari kedua itu kami mau melakukan bahwa materi yang peserta didik terima di hari pertama itu betul-betul dia pahami. Makanya di hari kedua itu kami melakukan aktivitas di mana ternyata anak-anak itu lebih senang karena kami kan setiap perwakilan dari kelas ada pesertanya, jadi kelas 7 dan kelas 8 kebetulan. Nah, anak-anak itu ketika diberi aktivitas, dibagi kelompok, menganalisis kasus-kasus bullying apa yang kalian dapatkan di sekolah. Nah, ternyata dia paham, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menangani hal tersebut. Jadi itu tadi yang saya katakan kembali, bahwa anak-anak itu menganggap hal biasa seperti mengejek-ngejek seperti itu. Tetapi ada juga siswa yang merasa bahwa perilaku bullying itu seharusnya memang menjadi hal yang harus bisa diprioritaskan di dalam sekolah. Nah, di hari kedua itu kami melakukan juga role playing, di mana supaya anak-anak bermain peran, dibagi menjadi ada yang sebagai pembuli, ada sebagai yang dibully, dan ternyata dalam lingkar bullying itu bukan hanya pelaku dan korban, tetapi orang-orang di sekitar yang hanya tertawa saja itu sudah termasuk pelaku bullying. Nah, kami memberikan pemahaman kepada anak-anak, kami dengan harapan bahwa setelah mengikuti ini, mereka menjadilah orang pertama di kelasnya yang menegur atau menentang dengan keras perilaku bullying di dalam kelas. Nah, adapun peran saya, mungkin peran saya selama 2 hari ini kebanyakan di balik layar karena koordinator, menghandle semua teman-teman, mulai dari persiapan ketika teman-teman yang membaca MC, yang menjadi MC, membaca doa sebagai moderator, kami handle dari belakang. Oke. Dan terakhir, keberlanjutan dari proyek kegiatan ini. Nah, jadi kami tidak mau meninggalkan jejak sesaat. Jadi teman-teman atau peserta didik 40 orang ini kami merekomendasikan kepada guru BK untuk dijadikan konselor sebaya di sekolah sebagai agen pelopor stop bullying di sekolah dengan membentuk komunitas anti bullying di sekolah. Itu sudah terbentuk di sana. Kami serahkan mekanisme pembentukannya karena sebenarnya di sekolah itu ada juga yang namanya Bombe Narkoba. Nah, jadi kebetulan peserta yang mengikuti Bombe Narkoba itu dia juga yang mengikuti workshop anti bullying ini. Nah, kami harap ada kolaborasi antara komunitas yang sudah ada menjadi istilahnya ada tugas tambahannya sebagai pelopor anti bullying di sekolah. Tapi disampaikan bahwa sebaiknya guru BK menerapkan ini, untuk berusaha membuat, merekomendasikan untuk membuat konselor sebaya untuk penanganan anak-anak yang dulu lihat alumni S1-nya di mana? BK di sini. Masuk tahun berapa? Lulus tahun berapa? Masuk 2018, keluar 2022. Oke, saya kira cukup dari saya, Pak. Ya, terima kasih Pak Arif. Jadi saya ingin mengetahui tentang pemilihan peserta ini. Seperti apa pemilihannya, apakah diidentifikasi dan kenapa itu dipilih? Ya, baik Pak, terima kasih atas pertanyaan. Jadi perwakilan tiap kelas itu ada 2 orang. Kami minta rekomendasi peserta didik yang seperti apa, makanya kami minta rekomendasi yang dalam tanda kutip menurut wali kelas dan menurut guru BK yang bisa menjadi agen di kelas. Oke, saya lanjut. Kemudian tentang apa saja yang didapatkan dalam proyek ini, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, kemudian evaluasinya, dan bagaimana cara mengatasinya. Baik Pak, terima kasih. Jadi tantangannya itu mungkin selama proses penyusunan proposal kegiatan itu banyak revisi dari dosen mata kuliah tentunya,
itu bukan sebagai hambatan tetapi sebagai masukan dan saran, bahwa ketika kami sudah menyusun segala rupa bentuk kegiatannya tetapi ada revisi atau dari masukan positif dari dosen, itu kami tetap masukkan kembali. Jadi yang sebagai mulai dari merancang itu, tantangan kami itu merancang proposal kegiatan sehingga terbentuk proposal kegiatan akhir. Nah, adapun tantangan pada saat kegiatan itu mungkin ada hal-hal yang terduga seperti pembukaan ini harusnya, ketika pembukaan harusnya dibuka oleh Wakasek Kesiswaan. Ternyata Wakasek Kesiswaan tidak hadir karena sebelumnya kami dapat informasi bahwa kepala sekolah sedang keluar dinas, makanya Wakasek Kesiswaan yang menggantikan. Tetapi pas hari H Wakasek Kesiswaan juga tidak hadir, makanya dengan sangat supaya kegiatannya terlaksana dan secara resmi, maka dengan sangat kami menunggu kepala sekolah datang setelah kegiatannya selesai. Maka dari itu tantangan bahwa ada saja hal yang tidak bisa kami prediksi pada hari kegiatan seperti itu. Ya, oke. Terakhir, apa pelajaran penting yang bisa kita petik dari proyek kepemimpinan ini? Ya, baik Pak, tentu bersyukur sekali bisa mengikuti mata kuliah proyek kepemimpinan di PPG Prajabatan ini. Bahwasanya menjadi guru bukan hanya berinteraksi dengan siswa, ternyata menjadi guru itu tentunya harus berkolaboratif, partisipatif dengan beberapa pihak, bukan hanya di dalam pihak sekolah, karena kami merasakan bahwa untuk mengundang suatu pemateri, melaksanakan sebuah kegiatan itu bukan hanya di sekitar kita saja, tetapi menjangkau beberapa pihak. Jadi saya harus kolaboratif. Oke, saya kira cukup. Baik, terima kasih Bapak Syahril SPMPD. Baik, Saudari Minhat, ya, nampaknya sudah sampai pada bahasan yang ini. Ini saya tertarik melihat kajian tentang anti-bullying, gitu ya. Tadi ada yang menarik bahwa orang yang melihat tanpa melakukan apa-apa juga termasuk membuli, gitu ya. Dan dalam hukum itu dia termasuk akan dimintai pertanggung jawaban, gitu ya, sebagai saksi. Maka bisa juga sebagai terpidana, ya, karena membiarkan. Ya, membiarkan. Ya. Nah, coba dilihat tadi ada slide-nya itu ya tentang macam-macam pembuli tadi. Mungkin bisa dilihat apa bedanya pembuli, kemudian pengikut, pendukung, aktif, pendukung pasif, dan penonton. Apa mungkin bisa dijelaskan? Baik Pak. Nah, jadi pembuli tentu sebagai pelaku pembuli. Pembuli itu dikatakan pembuli ketika dia merasa lebih hebat, merasa mendominasi di suatu kelompok. Nah, di suatu kelompok itu tentu ada pengikutnya. Nah, dikatakan dia mendominasi ketika pengikut-pengikutnya itu turut mendukung perilaku-perilaku yang dilakukan pembuli tersebut. Jadi pembuli, pengikut, dan pendukung itu bisa dikatakan termasuk satu lingkaran. Nah, sebenarnya di sini adalah pendukung aktif. Nah, yang selalu mensupport apa yang dilakukan pembuli tersebut. Jadi pembuli, pengikut, pendukung aktif itu termasuk satu lingkaran. Sedangkan pendukung pasif itu yang masih di dalam hatinya mungkin dia tahu bahwa perilaku bullying itu tidak baik, tetapi ketika dia tidak ikut nanti dia dimusuhi dengan temannya, seperti itu dalam satu kelompok. Nah, sedangkan penonton itu mungkin yang tadi saya katakan bahwa ketika kita melihat pelaku bullying tetapi tidak menegur pelaku bullying tersebut, itu mungkin bisa dikategorikan sebagai perilaku bullying di dalam lingkaran tersebut. Nah, sedangkan pembela potensial ya tentunya yang mendukung orang korban yang dibully, dan pembela pasif itu yang masih setengah-setengah juga, di dalam hatinya dia mau mendukung tetapi ada di dalam hatinya dia juga takut untuk mendukung atau membela teman yang dibully karena nanti dia jadi korban bully selanjutnya, sedangkan yang dibully adalah korban pembuli. Ya, ini penting untuk disampaikan ke semua siswa, ya. Ya, jadi kalau di garis besarnya ini ada 3 orang atau 3 kelompok, ya. Ada pembuli, di mana pembuli itu ada pembuli yang memang yang punya niat, ya. Pengikut ini karena ikut juga membuli,
pendukung ini ya mungkin yang kalian sampaikan dan penonton ini masuk pada pelaku. Iya, masuk Ya. pelaku di luar di luar dia melakukan tindakan. Ya, saya kira ini kan banyak yang tidak tahu di Iya. siswa ini, perlu disampaikan ya, karena kalau sudah masuk dalam hukum ini mereka juga akan Iya, ini kan. sebagai saksi. Iya, sebagai saksi dan bisa menjadi dan karena siswa tidak tahu ya, Iya, ini supaya memutus mata rantai. Karena kalau ada yang pengikut, pendukung, penonton ini mendukung si pembuli ini akan ada terus itu. iya, benar. Kecuali kalau yang 4 orang atau 4 kelompok ini tahu bahwa ini berbahaya buat saya, setidaknya bisa mengurangi perilaku niat pembuli kan. Kemudian pembela dan pembela potensial juga perlu ada sebagai memutus juga mata rantai bully, dan yang dibully juga ini menjadi bisa terselamatkan gitu ya. Ternyata ada yang bela saya, yang kedua itu bisa menguatkan secara psikologis. Saya kira materi ini yang perlu barangkali dikembangkan oleh mahasiswa PPG ya, karena orang sudah tahu dari dulu itu membuli dan yang dibully saja. Iya. Tapi perlu ada lebih menguatkan ya. Saya kira ini untuk memotong kan, memotong antara terus selanjutnya saudari Minhat ini kan kenapa tertarik mau ngambil perilaku apa ini teori ini dalam proyek kepemimpinan ini? Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi tadi berangkat dari observasi yang kami lakukan selama PPL, dan juga saya pernah baca bahwa ternyata pembulian atau perundungan itu termasuk salah satu dosa besar pendidikan di Indonesia, dan 3 dosa besar. Nah, jadi maka dari itu untuk sebagai guru, apalagi notabene kami guru BK, bahwa perundungan atau bullying itu harus dicegah sedini mungkin, bukan hanya menganggap hal yang wajar, mewajarkan hal-hal yang dianggap tabu, tetapi saya mau dan teman-teman bersama teman-teman menjadi apa sih yang bisa kami tinggalkan di sekolah ini, seperti itu. Baik, terakhir dari saya ini kan tentang proyek kemanusiaan. Sudah ya proyek kepemimpinan. Ya, ini proyek kepemimpinan penting atau tidak akan ditindaklanjuti oleh PPG untuk mahasiswa yang lagi studi pendidikan profesi. Saya rasa sangat penting Pak. Ya, tadi selain guru itu selain bertemu dengan siswa atau warga di sekolah, proyek kepemimpinan itu mungkin kemungkinan karena kegiatan kami di sekolah jadi tidak terlalu melibatkan beberapa lembaga, tetapi teman-teman lain mungkin dari jurusan lain yang proyek kepemimpinannya di luar sekolah yang melibatkan lembaga, itu sangat penting bahwa kami berkolaborasi dengan berpartisipasi dengan orang-orang di luar lingkungan sekolah. Baik, terima kasih saudari Minhat ya.